What we do here is go back, 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 back. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua Males Media, channelnya kaum berbahan. Bersama gue Wato Irza, si manis dari Kalimalang. Anjir si manis lagi, aduh udah kayak si Ancol aja ya. Dan di video kali ini gue mau melakukan perjalanan touring. Dan touringnya kita mulai dari Jalan Inspeksi Kalimalang. Ini di depan Babi Golek Kalimalang yang terkenal dengan tingkat keramaian cukup tinggi ya teman-teman ya, dari jam siang sampai sore hari. Dan di depan kalian ini ada Transjakarta Listrik yang sudah memasuki wilayah Inspeksi Kalimalang. Lebih tepatnya dari koridor 7 ya, kalau nggak salah tuh Cawang Sentral ke arah Pondok Kelapa ya. Udahlah, kita salib aja, menikung sikat bos. Dan sekarang kita udah memasuki wilayah Jatiwaringin teman-teman ya. Ini videonya gua dubbing karena suaranya ternyata kerusak-kerusuk ya kalau kita mendengarkan dari langsung ya. Jadi suara gua nggak begitu kedengaran, kalah sama suara isi hatiku, isi hatimu, dan suara pikiranku dari Ariel. Maksudnya loh. Dan ini udah memasuki jalan ya, jalan Radar Utara ya, alias Ratu ya, Radar Utara. Gue pernah main di sini ya, atau tempat sohib gue dulu ya. Anjir, tapi sohib gue lagi. Sahabat macam apa kamu? What did you say? Dan gue mau melakukan solo touring ya. Solo touring menuju ke daerah yang jauh sekali ya. Tapi sebelum kejauhan, kita udah memasuki wilayah Pondok Gede ya. Wilayah yang sangat sentral banget buat orang-orang Jaktim. Kalau mau ke pasar, kalau mau ke Keramat Jati, pasti lewatnya Pondok Gede. Dan kita ini belok kiri ke arah Jalan Keranggan ya. Kenangan bersama mantan yang tak bisa dihiraukan. Aji gila, aji gila, aji gila. Gila nggak tuh kata-kata gue. Walaupun gue dubbing, tapi gue tetap semangat ya untuk ngobrol-ngobrol sama kalian ya. Walaupun kadang hubungannya juga kadang nggak jelas ya, mau ngomong apa ya. Tapi di video ini juga, ya ini perdananya gue pakai format video kayak begini ya, kayak orang-orang touring ya, kayak motovlogger ya. Jadi mohon maaf banget kalau gambarnya masih kadang naik turun ya, karena ini naruhnya kan di dada ya, di hatimu ya. Jadi kadang naik kadang turun tergantung posisi jalannya. Kalau jalannya lagi bagus kayak di layar kaca ya bisa ke atas, cuman kalau jalannya agak pendut-pendutan ya agak ke bawah dikit. Dan ini udah memasuki jalan yang menuju ke daerah Cilengsi, Cibubur, kota wisata, dan rumah kamu sayang. Aku tidak tahu. Ya itulah teman-teman ya, kita konten tuh ya. Kadang pengen konten Bismania terus, cuman kadang nggak kesampean apa gimana gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari konten yang lain sambil mengumpulkan duit dan mengumpulkan cuan ya. Sama aja sih ya, mengumpulkan duit dan cuan ya. Tapi ya mau bagaimana teman-teman. Kadang tuh anomali Bismania tuh lucu juga ya. Open trip, kita pengen niatnya ikut jalan-jalan senang-senang, duitnya malah ditilap. Ya udahlah, kita jalan-jalan sendiri aja lah naik motor. Dan BTW ini gue pakai motor Suzuki Brookman 125cc. Makanya lihat spionnya, bukan jelas spionnya ya, lihat speedometernya ya. Kayak gitu ya. Ya mau gimana teman-teman, gue belum biasa pakai holder di dada ya. Kalau di helm tuh gue nggak bisa lihat ke depan ya. Gimana mulai ke depan, lihat isi hati kamu aja, aku nggak tembus. Ijik. Aduh udah lama juga nih nggak dengar nama Ijik. Tim Ajak Ijik. Itulah nama tim yang mungkin nanti akan gue bikin nanti. Dan inilah kita melewati kawasan Keranggan teman-teman. Ini baru saja turun hujan. Ya mau gimana lagi.
Pondok Gede dan sekitarnya ada sih tempat pembuangan air, cuman ya teman-teman bisa lihat sendiri lah. Kalau gua sih no comment ya, yang hampir setiap saat lewat sini kalau mau ke Cilengsi dan ke Cibubur, apalagi kalau ke Pool MSC Master, udah pasti lewat sini deh teman-teman. Bisa sih lewat Jambore, cuma kalau lewat Jambore itu kejauhan sih, lebih cepat lewat Keranggan. Ada alternatifnya lain, kalau mau ke Cilengsi itu lewat Jalan Raya Narogong, itu lempeng banget tuh, cuman musuhnya ya belum apa-apa udah setingkat Transformer ya. Kalau di sini ya masih mending lah, Transformernya dikit-dikit lah, nggak terlalu banyak lah, paling banyak yang motor. Kalau lagi hujan ya genangan air kayak tadi. Dan kita bawanya santai aja sih teman-teman ya, kecepatan ya sedang-sedang aja lah, 40 sampai 60. Dan yang nggak enaknya di Keranggan ya yaitu polisi tidurnya tuh, aduh ajak gila. Ya BTW ya begitulah teman-teman, suka dukanya gue kalau ngonten tuh. Kadang gue bisa ngonten Bismania, kadang enggak, kadang gue ngonten cupang, jadi nggak netep sih. Bukannya gue nggak bisa ya, bisa, cuman kan ya semi pengangguran gitulah teman-teman ya. Kalau nyari konten tuh nggak bisa yang gimana gitu ya. Dan teman-teman, kita udah memasuki wilayah perbatasan ya, antara Cibubur dan Keranggan Bekasi ya. Kita belok kiri aja langsung, bablas terus, dan let's go. Dan BTW ini Brookman ini salah satu motor matic yang memang nggak bisa dikebut ya. Selain memang cc-nya hanya 125, ya berat badan gue juga kurang lebih segitu ya. Jadi termasuk gimana ya, kalau menarik ya susah gitu. Bisa aja sih dikebut sampai 70 teman ya. Kasihan mesinnya. Tuh hati-hati tuh, pantar main muter-muter aja. Dan itu yang ke kanan itu ke arah tol ini ya, tol Jor kalau nggak salah tuh, yang ke arah ke Karawang, Cibitung, Bekasi dan sekitarnya. Soalnya kan dia ada yang lewat atas tuh. Tapi enaknya lewat sini ya itu jalurnya ada 3. Itu jadi mau dikebut kayak apa juga enak-enak aja. Cuma kalau udah macet ya gitu teman-teman. Macetnya luar binasa. Oh my god. Karena ya mau gimana lagi, di sini kan banyak ruko tuh. Kiri kanan full ruko, ada mie gacoan, ada kopi kenangan, macam-macam lah di sini tuh, banyak orang-orang nongki. Tapi buat gua orang Kalimalang ya, kalau jadian kesini ya jelas kemahalan lah, lebih murah ke BKT. Kalau ke BKT tuh murah meriah, walaupun ya kita jadinya di pinggir jalan sih. Tapi mau gimana lagi, kita kan bukan hoyang kaya. Beda sama orang-orang Cibubur, Bekasi tuh yang katanya hoyang kaya. Jadi tidak heran ya. Dan ini adalah salah satu turunan yang menurut gua terpanjang ya, mungkin terpanjang ya yang pernah gua rasakan. Tuh turunannya tuh ini banget ya. Memang nggak curang sih, tapi panjang gitu. Jadi buat gua tuh ya agak susah juga buat ngendalin motor buat turunan kayak gini ya. Dan juga kalau nggak salah ada kasus deh di sini ya, truk remblong, tapi udah sering sih di sini. Tapi mau bagaimana lagi? Ya memang gitu kontur jalannya. Kalau diratain bisa mah mendingan diratain ya, ngapain dibikin naik turun ya. Dan ini gue lagi zigzag juk. Adalah biasanya terserah lah, pokoknya zigzag lah. Dan ini gue masih di wilayah Cibubur menjelang kota wisata atau Kotwis ya. Dengar-dengar dari Transjakarta mau masuk sini ya, cuman nggak jadi teman-teman ya. Gue sebagai pengguna setia Transjakarta tuh merasa kesel gitu. Nah ini Pak Ogah ngapain nggak ngalangin jalan jodoh gue, nggak bisa lama masuk jodoh gue nih. Aduh, udah selip aja. Dan di sebelah kanan kalian terpampang jelas dan nyata Gunung Harta Baru ya. Walah, cakep sih, merah delima. Kalau gue nyebutnya merah marun. Dan gue di sini kepikiran buat ngejar Transjakarta ya. Kita lihat seberapa cepat nih motor buat ngejar Transjakarta. Tapi sekali adalah suaranya gue munculin dari sini, apalagi kalau suaranya atau lingkungan sekitarnya lagi nggak berisik ya. Dan di sini gue bayangin motor 155 cc mengejar Gunung Harta 1626. Ayo dikebut cuk. Waduh, mantap. Kejar. Wah, dia berhenti.
Dia berhenti. Ya, kameranya ngeblur. Ya, kameranya blur, gak fokus. Ya, gagal fokus deh. Ya, begitulah anomalinya teman-teman. Kamera HP Samsung kurang begitu diharapkan kalau buat outdoor ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali kita belum bisa beli action cam kayak motovlogger dan youtuber kebanyakan. Bukan gue mau angen-angen ya atau pelit-pelit ya, cuman ya gimana, semi-semi pengangguran ya begini teman-teman. Subscriber masih 600, belum monetis dan segala macem. Susah dari kerja juga belum dapat, relasi juga tidak bisa diharapkan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki flyover Chulongsi ya, tempatnya para bus-bus dari arah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi gue belum pernah lihat bus motor sih di sini. Masuk ke terminal Cilengsi dan kita lurus terus. Dan ini adalah salah satu persimpangan yang menurut gue, bikin puyeng, macet di sini teman-teman. Mantap lah. Ayo kita ngeko terus Transjakarta ini, Transjakarta lagi, Gunung Harta, mentang-mentang belakangnya ada tatanya. Apakah Juwita? Kemarin SMP gua dong. Digas terus Gunung Harta. Nih ketahuan banget nih busnya nih banter tenen ya. Cuman yang gue bingung kok bus yang hijau nggak pernah banter ya. Dan di sebelah kiri teman-teman itu ada Trans Jabodetabek milik Bayu Parholong alias BHP. Bener ya BHP ya? Itu ke arah Cilengsi Terminal Senen. Itu busnya bagus banget sih teman-teman ya. Cuman gue belum pernah naik, cuman lihat sekilas aja di Terminal Senen. Ajak gila, ajak ijik, nggak ada tuh mau jadi ini supporternya buat tim Cilengsi Senen. Dan sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Medline. Ini kiri ke arah Medline, Narogong, bablas terus. Sudah, ini ibu-ibu kenapa ya? Udah Bu, masuk aja, nggak usah ragu. Nggak pakai helm lagi ya, kocak. Kita udah melewati Medline ya, salah satu kawasan ruko elit yang menurut gue di kawasan Cilengsi dan sekitarnya ya. Ajak gila ruko-rukonya cuy, makanannya mahal-mahal. Ya wajar sih, gue kan belum jadi ho yang kaya. Capek apalagi punya pasangan. Jadi walaupun di dubbing, tapi gue tetap ngoceh-ngoceh ya, seperti gue bawa motor kayak biasanya. Walaupun ya gue misi dulu ya, misi kakak Punten, mau kenalan kak? Punten orang Kalimalang kak, barangkali bisa lah kita kenalan kak. Misi kakak, orang Kalimalang tuh sopan-sopan teman-teman. Kenapa? Cinta aja bersemi kembali ditolak pertama malangnya dia. Gimana kalau diterima? Waduh, betapa bahagianya dia. Anjay, gua tuh. Dan di sini kita udah memasuki kawasan yang dulu pernah viral atau hits ya, yaitu apa namanya, lupa gua tuh. Lupa gue itu, namanya Cibubur apa gitu, gue lupa deh, nanti gue tampilin deh di layar kaca ya. Tempat wisata yang dulu pernah gue datengin juga sih. Dan ini kita juga udah memasuki wilayah Citraland ya. Tuh kan tulisannya besar banget, Citraland. Ya daerah elit, pakai sapam, keren banget sih. Beda sama komplek gue. Enak banget kalau bisa tinggal di Citraland. Tapi BTW ini gue mau ke arah Cariu. Ini gue nggak tahu ini di mana. Cuman gue istirahat dulu, mau makan siang, lapar. Ya, kita makan di warteg Karisma. Oke. Makan sini kak. Pakai telur dadar, kentang balado. Sop aja deh. Siang kali ini pakai telur dadar, kentang balado sama sayur ya, nanti minum es teh manis. Berapakah habisnya segini? Nanti kita lanjut lagi, aku mau makan dulu. Oke teman-teman, ini udah kelar makan, habis 16.000 pakai lauk kentang balado, telur sama es teh manis. Habis 16.000. Ini masih di kawasan Cilengsi ya, nggak jauh dari Citraland. Kita lanjut lagi ke Cariunya, oke? Yuk, gas. Dan kita udah memasuki wilayah Situ Tenggilis ya, salah satu tempat wisata yang ramai banget kalau akhir pekan ya.
Dan gue kadang menghabiskan waktu akhir pekan di sini. Ya sambil lihat-lihat juga sih, lihat pemandangan kakak-kakak cantik pakai sepeda. Halo kakak, misi tante. Kita sudah memasuki wilayah, ya wilayah itulah. Dan ini White Horse, kayaknya lagi trouble deh teman-teman ya. Wah tuh ajak gila. Nih gue gaspol ini ngeng, karena depannya kosong ngeng. Tetap aja walaupun di gas kayak gimana juga kecepatannya tetap aja segitu 40 juga 40 juga. Dan kita udah memasuki wilayah yang kadang ada lagunya. Bapak mana di Jonggol. Ya, ini kawasan Jonggol ya. Tugu Beriman ya kalau nggak salah tuh namanya ya. Ini jalan di sini sudah mulai semi-semi bergelombang teman-teman ya. Dan teman-teman sudah bisa lihat sendiri ini udah pakai kamera ultra wide. Ya ultra wide dari Samsung A32 5G ya. Ya gue masih pakai kamera HP yang wajar lah, bukan YouTuber terkenal. Apalagi pakai motor yang ngabers gitu yang bisa ngebut sana ngebut sini ya. Seset kiri. Enggak, gue bawanya slow aja, di kiri aja. Gak usah lurus, gak usah lurus lagi, gak usah ke kanan, jangan lagu dah kalau motor lu gak bisa lari. Dan inilah tikungan maut, lihat motor di depan, nggak tahu nanti tabungnya kayak gimana ya, tapi nanti gue pas-pasin aja lah. Ya gimana ya, mau PDKT kan juga belum bisa, mau PDKT sama siapa lagi kalau nggak dipas-pasin, anjay. Semua kita terima aja. Masalah jadi apa enggak urusan nanti. Aduh, dan di sini udah mulai longgar teman-teman ya. Jadi jalan ke Cario itu ya jadi gue ulangin ini anggap aja touring ke daerah Cario di Bogas, Bogor Selatan ya. Gue tau aja ini Bogas. Jadi gue ke situ tuh mau jalan-jalan aja. Kenapa nggak sampai ke Bandung bang? Pernah gue sampai ke Bandung, cuman nggak gue vlogin karena perjalanannya lama banget teman-teman. Gue PP tuh bisa 20 jam. Gila nggak tuh? Aja gila tuh. PP Prima Jasa aja gue bisa 4 jam. Naik kereta cepat cuma 30 menit. Beda banget lah kalau naik motor teman-teman. Asli deh. Emang lu ngapain bang ke Bandung bang? Tadinya gue mau ke Bandung tuh mau ketemu Melon Rizky, salah satu driver Epastar lah. Kan dia kan LB tuh ladies bus ya. Jadi gue pengen ketemu sama dia gitu ya. Cuman dia ini bawa Epastar dah. Emang gue nggak ngubungin sih, cuma kan ya namanya cap-cip ya. Kalau ketemu di Soreang kan bersyukur banget lah gue, cuma kalau nggak ketemu ya udah sampai Lembang aja. Dan ini udah memasuki wilayah masih Cilengsi Jonggol Selatan, lurus dikit jauhan. Dan di sini salah satu gudang ya, bukan gudang sih, lumbung padinya daerah Jonggol dan sekitarnya teman-teman tuh. Tikungannya udah kayak ini ya youtuber motovlogger ya. Gua aja disalip Scoopy loh, anjing loh, ajak gila loh, disalip Scoopy loh. Aduh gila, ini udah sampai di salah satu turunan dan tanjakan paling membastis nih di daerah Jonggol Cario ya. Ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lihat itu turunannya sebenarnya ini turunan sama tanjakannya tuh jauh teman-teman. Gua awal-awal kesini tuh ngeremnya tuh sampai gimana ya, pokoknya gimana ya, pokoknya jemputnya gitulah, pokoknya sampai gitu lah. Saking panjangnya turunan gitu, jadi kampas rem gue sampai kepanasan gitu. Tapi nggak gue siram sih. Kalau disiram nanti ini lagi ya, memuai lah. Dan di depan kita ini ada sebuah truk warna biru ya, ini green blue ya, blue screen ya. Dia lagi bawa sebuah barang. Dan gue tuh bukan tipikal pengendara yang hobi nyalip-nyalip teman-teman. Karena gue udah keburu parno dulu kalau nyalip-nyalip, apalagi kalau di tikungan gitu ya. Tikungannya istilahnya tutup sama apa gitu, sama pohon sama gimana gitu. Gue takut banget nyalip tuh. Nah ini jalan di lintas Transjogi ya, Cario emang kayak gini teman-teman. Agak gimana ya, agak kurang sopan lah istilahnya. Buset dah, motor ukuran 12 inci bannya dikasih jalurin kayak gini, apa nggak gila tuh motor? Apalagi di bawah truk musuh. Aduh. Tapi orang sini tuh nyalip enak-enak aja ya. Tapi kalau gua kenapa nggak punya nyali ya? Nih gua masih mencoba mencari celah teman-teman. Nih ada celah, gas. Kecepatannya 50, nggak naik jauh.
Dan ini BTW gue juga pakai rollernya juga gede ya, jadi kecil atau gede hitungannya ya, 18 gram ya, dari 20 gram jadi 17 gram. Itu pakai roller PCX, jadi fungsinya buat tarikan aja sih, karena kan badan gue gede. Dan di sebelah kanan teman-teman itu ada sawah, itu belum panen ya kalau nggak salah tuh. Ini di video bikin sebelum Idul Adha ya. Jadi ya itulah kayak gini lah teman-teman kondisinya. Jalan Cariu. Ada kakak ini pas bikin video kemarin tuh kakaknya cakep loh. Misi kakak, punten. Cuman gue kan orangnya jaim ya. Jadi gue nggak tegur. Dan kita udah memasuki wilayah Mekarwangi teman-teman ya. Jadi itu pertigaan kalau lurus ke arah kayak pusat kotanya Cariu, kalau kiri ke Karawang, kalau ke kanan itu ke arah Bandung, Cianjur dan sekitarnya. Cuma nggak kerekam aja ya, maklum teman-teman pakai HP, jadi momentumnya tuh nggak bisa pas gitu, harus berhenti dulu. Dan memang di jalur ini tuh banyak transformer ya, jadinya harus hati-hati ya. Transformer ya, mobil-mobil kayak gini yang biasa lewat di daerah Cariu. Dan ini perempatan kita ambil ke kanan menuju ke desa Mekarwangi. Dan kebiasaan jelek gue adalah gue selalu nikung tuh melebar. Gak tahu kenapa. Buat ngambil sudut sempit tuh susah banget teman-teman gue. Kebanyakan melebar. Dan kita udah memasuki daerah Mekarwangi, walaupun namanya desa, tapi ya teman-teman bisa komen aja jalurnya kayak gini. jalurnya aja kijuk, bikin gue dikduk. Aduh. Dan balik lagi ya, karena gue bilang sebelumnya ya, karena kebanyakan lewat sini tuh ya transformer. Karena apa? Karena ada faktor pembangunan bendungan di daerah Cariu ini ya. Cuma nggak tahu ya, ini yang terbesar se-Jawa Barat atau se-Indonesia. Teman-teman boleh komen lah, bendungan di Cariu tuh kayak gimana. Dan BTW, ini ya jalannya kayak gini. Sebenarnya sih perbaikan ada ya, perbaikan tetap ada dari pihak desanya. Cuman ya wes, mau gimana lagi yang lewat kayak gitu menurut hampir setiap hari, bahkan kalau weekend tuh bisa lebih ramai intensitasnya. Tapi yang gue suka dari daerah Cariu ya kayak gini teman-teman, masih jadi lumung padi, udah gitu dia dingin lagi suhunya di sini. Kalau nggak salah suhu terendah yang pernah gue catat di sini tuh 23 derajat ya. Itu udah dingin kayak AC teman-teman, udah enak makanya di sini. Dan ya ini yang gue bilang tadi, kenapa jalan di Cariu tuh banyak yang kurang sopan lah istilahnya. Ya itu transformer kayak begini yang lewat hampir tiap hari. Dan gue juga sebenarnya kesini juga cuma weekend doang. Nanti gue kasih tahu deh kenapa gue hampir tiap minggu, mungkin tiap hari kesini lah. Dan teman-teman bisa lihat sendiri jalannya kayak gimana. Tuh, bayangin motor sekelas Brookman buat city car, buat city ride, malah masuk ke sini kan nyesek juga ya, apalagi ini bawa tronton ya. Dan yang paling susah yaitu kalau ketemu sama ukurannya, ya agak harus ada yang ngalah. Dan balik lagi, ini tergantung film pengemudinya masing-masing teman-teman ya. Dan ini udah mulai mau gerimis ya, bukan udah gerimis sih. Dan ya ini tantangan terbesarnya adalah susah nyalip kalau di sini. Tuh, gue ngikutin aja tuh mbak Alfamart, barangkali dapat diskon. Mbak, diskonnya ketinggalan mbak. Diskonnya ketinggalan, anjay. Orang sini tuh bawa motor tuh ngebut ya, gue aja 30-40 berani ya. Nah itu transformer lagi, enak transformer tuh. Apalagi kalau weekend, lebih sering lagi turunnya. Waduh. Anomali sekali ya, anomali Brookman Zundra ya. Nah ini salah satu tanjakan terjal di sini ya. Gokil nggak tuh, gokil, maju ke Zundra. Mana ada bis lewat sini. Anomali. Tapi ini belum kelar nih, masih ada lagi teman-teman nih, jalan rusak nih. Tuh, masih ada lagi, belum kelar. Pemandangannya bagus teman-teman, cuman jalurnya yang kurang. Jadi harus siap-siap kampas rem sama ban dengan kondisi terbaik ya, bukan terbalik ya. Kalau terbalik janganlah, susah itu soalnya, anjay. Ya biasalah teman-teman lah.
Bener kalau nggak ada transformer mungkin jalannya bakal bagus teman-teman. Cuma karena ada transformer dan pembangunan bendungan itu jadi jalannya ya teman-teman bisa komen sendiri lah di layar kaca lah. Gue males komen-komennya. Gue males ininya nanggepinnya. Karena ya gimana ya, gue bukan orang asli sini dan memang ya gue kesini juga karena pengen nyantai aja. Di balik stresnya gue nyari kerjaan di Jakarta. Dan sebentar lagi kita akan memasuki sebuah kawasan namanya Harmony Farmhouse ya. Ini di daerah Desa Makawangi. Kita turun aja set. Anomali kita udah sampai di Harmony Farmhouse. Nah, habis ini gue akan ngoceh lagi karena udah mulai tenanglah suasananya ya. Mari kita dengarkan baik-baik orang ini berbicara. Tuh teman-teman tulisannya, selain pemilik kafling dilarang masuk. Nah kebetulan gua ada villa di sini di daerah bawah sana. Tuh dari sini. Tuh di sini tuh kebun anggur teman-teman, kebun anggur sama durian. Tuh di sana ada kafe dan segala macam. Ya, ayo sekarang kita turun ke bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau turun ke bawah. Villanya ada di bawah sana. Dan btw ini turunannya sih gak terjal, cuman panjang jadi buat motor metik dan nggak biasa. Kondisinya kayak gini nih. Ini kondisi jam 3 sore. Gua ada villa di sini nih. Cuman nanti harga sewanya berapa? Nanti gua tunjukin di akhir video. Oke, atau mungkin dibikin part-part berbeda. Ya, cuman juga dari vlog ya. Oke teman-teman. Ini kita udah sampai villanya yang di atas. Tapi bukan yang ini yang abangnya. Kalau adanya ada satu lagi di situ. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di villa tempat gue menginap ya. Ini villa berkapasitas untuk 2 orang alias sepasang ya teman-teman ya. Ini di lokasi ini di Harmony Farmhouse di Cario. Ini ada bloknya teman-teman ya. Dan ini BTW ini gue punya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman mau nyewa bisa hubungin ke gue, bisa DM ke Instagram atau TikTok lah, macam-macam lah ya. Dan lokasinya ya villanya kayak gini teman-teman. Villanya bukan villa besar ukuran 3x3 dan tapi parkirannya sih luas, buat mobil juga bisa, buat motor juga ayo. Dan di teman-teman ini ada greenhouse anggur ya. Jadi teman-teman kalau menyewa di sini bisa sambil makan anggur. Dan ini gue mau masuk dulu dan mengakhiri acara untuk kali ini.